Baik, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sengaja untuk mengalihkan pada TikTok karena ini hanya menjelaskan terkait dengan recovery pada penderita gangguan jiwa. Ya, jadi di sini saya hanya akan bercerita tentang proses pemulihan ataupun kalau di RPS itu recovery ya pada pasien gangguan jiwa. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti ini juga saya rekam di Zoom ya. Nanti akan saya share di si pen untuk rekamannya. Nah, di sini teman-teman mungkin dengan saya itu kuliah terakhir ya. Karena setelah ini kita akan masuk ke seminar untuk besok pagi ya. Nah, di sini teman-teman sudah mempelajari apa itu gangguan jiwa ya. Kemudian diagnosa apa saja pada gangguan jiwa ya. Khususnya dengan saya, teman-teman mempelajari halusinasi, kemudian mempelajari waham, kemudian saat ini kita diskusi terkait proses recovery pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, teman-teman, untuk soal, saya sudah diminta 25 soal dari Bu Rahmi, dan bentuknya adalah bentuknya yaitu kalau saya nggak salah itu bentuknya kasus ya teman-teman ya. Jadi seputar kasus tentang halusinasi, waham, dan saat ini proses recovery ya. Nah, recovery itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan adalah proses pemulihan. Nah, recovery itu teman-teman bukan proses pengobatan ya. Jadi bagaimana orang dengan gangguan jiwa setelah dirawat di RSJ, kemudian balik ke masyarakat, dia akan berhadapan langsung dengan masyarakat atau kembali lagi ya, kembali lagi ke tempat awalnya. Ya, contohnya misalkan saya nih, saya terkena gangguan jiwa misalkan ya, amit-amit tapi. Kemudian saya masuk ke RSJ. Nah, kemudian setelah di RSJ, dilakukan proses pengobatan, rehabilitasi, terapi-terapi medis, kemudian terapi keperawatan gitu ya. Nah, diperbolehkan kembali ke rumah. Nah, setelah di rumah, mereka itu akan bergabung lagi kan dengan masyarakat. Nah, di sini bagaimana eh, pasien gangguan jiwa ini bisa beradaptasi dengan lingkungan awalnya kembali. Tentunya untuk orang dengan gangguan jiwa itu banyak banget stigma-stigma stigma-stigma negatif ya pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, teman-teman mungkin kenal dengan lingkungan sendiri, teman-teman di sekitar masyarakat banyak banget masyarakat itu yang masih negatif stigmanya terhadap orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi recovery itu lebih kepada bagaimana mereka beradaptasi di lingkungan masyarakat, ya. Jadi recovery itu bukan proses pengobatan, teman-teman, ya. Bukan proses pengobatan, tapi dia adalah proses pemulihan. Nah, lanjut. Oke, sebelum kita membahas ke recovery, eh, teman-teman harus tahu ya apa itu gangguan jiwa. Ya, saya yakin pasti teman-teman sudah tahu lah, karena sudah kita masuk di blok jiwa satu dan sekarang blok jiwa 2 gitu ya. Kemudian teman-teman review kembali bahwa ciri-ciri orang yang sehat jiwa itu adalah bisa berpikir positif terhadap diri sendiri, kemudian mampu tumbuh dan berkembang, dan sehingga mencapai aktualisasi diri. Nah, ketika orang sudah masuk ke lingkungan masyarakat, dia harus bagaimana dia bisa beraktualisasi dirinya. Kemudian mampu menghadapi kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, ya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menghargai orang dengan gangguan jiwa dan orang gangguan jiwa juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itulah yang dalam hal ini yang perlu kita perhatikan pada recovery pasien dengan gangguan jiwa, teman-teman. Nah, jadi apa sih pengertian recovery itu sebenarnya? Proses pemulihan pada penderita gangguan jiwa ya
bukan merupakan suatu pengobatan. Itu recovery ya. Jadi proses pemulihan pada pasien dengan gangguan jiwa dan dia bukan pengobatan, teman-teman. Ya. Nah, pemulihan ya merupakan suatu proses yang dijalani oleh penderita gangguan jiwa untuk dapat bertahan ya, untuk dapat bertahan menjalani kehidupan yang lebih berarti walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya. Kita ketahui bersama bahwa ketika orang sudah mengalami gangguan jiwa, maka sepanjang siklus kehidupannya dia rentang mengalami gangguan jiwa kembali, tergantung sejauh mana dia beradaptasi kembali. Ya, bahkan tak jarang orang yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa diperbolehkan pulang, kemudian 2-3 bulan dia masuk lagi. Nah, itu salah satunya dipengaruhi oleh proses recovery-nya yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kemudian apa saja sih teman-teman elemen yang terdapat dalam proses pemulihan? Jadi dalam proses pemulihan itu ya, khususnya pada penderita gangguan jiwa, ada beberapa elemen yang mendukung mereka. Yang pertama, kepercayaan diri dari penderita gangguan jiwa. Nah, di sini eh, kita sebagai perawat ketika pasien mau pulang, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri kembali pada penderita. Makanya kan pada saat contohnya diagnosa harga diri rendah, itu kita mengajarkan beberapa kegiatan yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ya. Kemudian melatih kegiatan. Di rumah sakit jiwa pun itu ada eh, program-program rehabilitasi yang dilakukan oleh eh, tugas di rumah sakit jiwa, baik tenaga medis, medik, ataupun tim rehabilitasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan dari penderita gangguan jiwa akan kemampuan dapat menolong dirinya sendiri. Jadi ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat yang bisa menjadi support dia, yaitu diri dia sendiri. Ya, karena mohon maaf beberapa beberapa kasus banyak keluarganya tidak mau menerima orang dengan gangguan jiwa ini. Mungkin teman-teman pasti mendengar deh ada pasung gitu ya, kemudian dikucilkan, dikurung di kamar, jangan keluar di kamar. Nah, itu semata-mata karena pasien itu merasa apa ya, bukan pasien ya, maaf, tapi keluarga itu merasa pasien dengan gangguan jiwa itu adalah sebuah aib gitu. Nah, ini yang kadang-kadang mengganggu proses pemulihan pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya. Kemudian harapan dan spirit teman-teman, elemen yang keempat. Ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu harus mempunyai harapan dan spiritnya. Dan yang terakhir yaitu sikap yang positif tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana orang dengan gangguan jiwa ini dia harus berpikir positif terhadap dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang butuh penanganan lebih ataupun pendampingan dari keluarga. Ya. Karena kalau enggak, ya enggak akan bisa untuk menumbuhkan sikap yang positif tentang dirinya. Nah, teman-teman bagaimana ciri-ciri proses pemulihan pada gangguan jiwa? Ya, yang pertama itu ada self direction. Ya, self direction ini berdasarkan keinginan dari diri sendiri. Makanya kan pada saat pengkajian gangguan jiwa itu ada yang namanya daya tilik diri. Ya, daya tilik diri ini yaitu bagaimana pasien menyadari bahwa dia itu mengalami masalah kejiwaan. Ya, saya sering mengatakan bahwa ketika ada pasien umum, ya, misalkan pasien fisik ya, keluhan fisik nih, dia datang ke rumah sakit, ke layanan kesehatan, ke puskesmas, dia tahu, oh, saya sakit lambung nih, nyeri lambung, ya. Nah, dia butuh gitu tentang dirinya, maka dia berobat, dia mendatangi layanan kesehatan, ya. Atau dalam hal ini, misalkan dia beli obat sendiri, kayak itu ya. Nah, kalau dengan pasien gangguan jiwa, nggak seperti itu, gitu ya. Mereka kadang-kadang sakit nih, misalkan ya.
sakit karena tekanan stres. Nggak ada yang datang ke rumah sakit jiwa sendiri. Yang ada itu diantarin oleh keluarga, diantari masyarakat, diantari polisi, bahkan Satpol PP. Ya, nah itu teman-teman. Ya, jadi mereka harus tahu dulu mereka itu mengalami suatu masalah dan masalah itu harus ada keinginan dari diri sendiri untuk menyelesaikannya. Kalau enggak, terus-menerus akan seperti itu. Ya. Nah, itu kalau untuk gangguan. Kalau yang masalah psikologis nih, ya, teman-teman mungkin pernah nih mendengar nih, Mas, kata-kata eh, hal yang paling susah adalah berdamai dengan diri sendiri, ya, karena ego diri sendiri. Nah, itulah yang eh, harus kita temukan dalam diri kita ketika kita mendapatkan suatu masalah psikis, ya. Nah, demikian juga apalagi orang dengan gangguan jiwa, dia nggak tahu masalah dia itu apa, ya. Bagaimana dia mau tahu, mau apa, mempunyai keinginan sementara dia tidak tahu. Nah, pada rumah sakit itu dilakukan pendampingan untuk bagaimana dia harus mengetahui bahwa dia mengalami suatu gangguan, ya. Nah, yang ketiga adalah empowerment, ya. Empowerment ini dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, ya. Makanya kan pada saat askep gangguan jiwa itu eh, apa ya? Ada pasien yang kita latih ya untuk gangguan jiwa untuk mengatasi keluhan harga dirinya, ya. Nah, kita melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan diri pasien, ya, dengan menggali potensi. Nah, itulah empowerment, teman-teman. Jadi kita tuh harus punya kemampuan yang dimiliki. Kalau teman-teman nanya nih ya, kalau teman-teman saya tanya, apa kemampuan yang dimiliki teman-teman? Nanti pada saat tes wawancara tuh ada biasanya, ya. Jadi eh, apa kemampuan yang kamu miliki untuk perusahaan kami? Seperti itu kan? Nah, demikian juga orang dengan gangguan jiwa. Jadi jangankan orang gangguan jiwa, kita juga harus seperti itu. Apa yang kita miliki? Jangan-jangan selama ini kita nggak sadar kita eh, memiliki kelebihan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita lebih sering mengungkapkan kekurangan kita. Ah, saya mah nggak bisa, misalkan. Nah, itu, ya. Nah, tapi dengan adanya eh, gangguan jiwa dalam proses recovery ini, bahwa seseorang dengan gangguan jiwa itu harus memiliki empowerment atau mengembangkan potensi yang dia miliki, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah holistik, teman-teman. Holistik itu bersifat menyeluruh, mulai dari badan, pikiran, dan spirit. Nah, ya, jadi di keperawatan juga kan kita harus mengkaji pasien itu secara holistik ya teman-teman, ya, secara menyeluruh dari mulai badan, pikiran, dan spirit, dari fisik, psikis, dan spirit kita, ya. Jadi banyak kadang-kadang jangankan orang dengan gangguan jiwa, teman-teman, ya, orang dengan gangguan fisik pun ya harus mempunyai spirit untuk sembuh gitu, ya. Misalkan dia terkena kanker nih, kanker stadium 4. Jadi harus mempunyai spirit, harus semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kalau enggak, itu akan memperburuk masalah dia, gitu ya. Nah, yang kelima, teman-teman, non linear. Non linear ini apa sih? Yaitu tidak berjalan lurus. Orang-orang yang dalam proses recovery, pemulihan pada pasien jiwa, dia nggak akan lurus terus jalannya. Ya, kadang-kadang kambuh, kadang-kadang diem, kadang-kadang mempunyai semangat, seperti mood yang berubah-ubah, teman-teman. Ya, seperti itu orang ketika orang dengan gangguan jiwa kembali lagi ke masyarakat di lingkungan keluarga. Apalagi tidak ada dukungan dari keluarganya. Nah, itu ya, arti non linear itu adalah tidak berjalan lurus. Dia kadang-kadang kambuh, tetapi dapat kembali membaik. Kemudian kambuh lagi, membaik lagi. Jadi itu, hal tantangan terbesar oleh keluarga yang merawat gangguan jiwa adalah seperti itu. Karena yang dirawat mereka itu orang yang mengalami masalah psikis. Jangankan yang tidak mengalami masalah psikis, teman-teman. Kita yang manusia yang misalkan kita sekarang yang alhamdulillah sehat jiwanya, ketika masuk ke rumah, kadang-kadang kan ada bad mood nih, benar nggak?
Kadang-kadang marah masuk teh, kadang-kadang kesel gitu kan, moodnya berubah-ubah. Apalagi sudah disuruh misalkan orang tuanya beli ini, beli itu gitu kan. Ah nanti capek habis kuliah gitu kan, tugas banyak. Nah itu juga kan berubah-ubah tuh namanya ya. Nah itu kita yang alhamdulillah sehat jiwanya. Apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami eh, nasib yang kurang seperti kita gitu. Mereka pasti berubah-ubah. Nah, itu teman-teman untuk bagaimana sih ciri-ciri proses pemulihan pada pasien gangguan jiwa. Ya, ada self direction, kemudian ada empowerment, kemudian holistic, non-linear, dan terakhir yaitu individualis and person centered. Artinya, setiap orang berbeda-beda prosesnya sesuai dengan kebutuhan individu. Teman-teman dengan kata-kata ini. Setiap orang itu berbeda prosesnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, tidak bisa disamakan pasien satu dengan pasien lain, pasien ini dengan pasien yang sana. Ya, jangankan kata-kata ini sering digunakan oleh motivator-motivator itu untuk menumbuhkan semangat. Misalkan gini, jangan pernah menyamakan waktu kita dengan waktu orang lain. Contoh, ada 45 tahun sudah jadi presiden, 60 tahun sudah jadi presiden. Ada yang jadi presiden umur 70 tahun. Ada yang misalkan umur 25 dia udah S3. Ada yang umur 25 dia sudah mempunyai usaha sendiri. Ada yang umur 27 sudah mempunyai penghasilan ber-MM. Nah, itulah artinya setiap orang berbeda-beda dalam prosesnya sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Ya, nah itulah kelima ciri-ciri proses pada pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian ada lagi teman-teman, ya selain yang kelima tadi. Selanjutnya adalah strength base. Strength base itu adalah mampu menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Ya, jadi orang dengan gangguan jiwa itu harus mempunyai kekuatan dalam dirinya. Dan dia harus mampu menemukan kekuatan tersebut. Ya, kalau cuma dia mengatakan saya punya kekuatan, tapi dia nggak mampu menemuinya, apa yang mau dia lakukan di luar sana gitu. Kita ketahui banyak sekali stigma-stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa ini. Yang selanjutnya adalah peer support, teman-teman. Apa sih peer support itu? Dukungan dari sesama penderita gangguan jiwa, keluarga, dan masyarakat. Makanya teman-teman coba lihat di Instagram, itu ada komunitas pengidap skizofrenia. Jadi bagaimana mereka punya tempat wadah untuk mereka bersosialisasi di situ ketika mereka dikucilkan dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Yang kedua, selain sama penderita, support system selanjutnya adalah masyarakat. Kalau tidak ada support system dari masyarakat, yang ada terjadinya kekambuhan kembali karena mereka di stigma negatif, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah support dari keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa memberikan support pada pasien dengan gangguan jiwa. Kalau nggak ada support, mereka akan merasa dikucilkan di lingkungan keluarga. Kita ketahui bersama keluarga adalah motor utama dalam sistem support di diri kita. Ya, ketika itu tidak ada, maka kita akan merasa jauh lebih tidak berharga lagi untuk menjadi seorang manusia. Kemudian respect, teman-teman, yaitu menghargai penderita dengan gangguan jiwa. Ya. Kemudian responsibility, yaitu bagaimana seorang dengan gangguan jiwa itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, teman-teman. Hmm, betul nggak? Jadi bagaimana sih kita itu bisa membawa pasien itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah harapan, teman-teman. Harapan itu adalah seorang dengan gangguan jiwa harus mempunyai harapan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ya, setelah dia pulang dari rumah sakit jiwa, dia harus ngapain sih gitu? Apa sih yang harus dia hadapi? Ya, karena dia harus mempunyai harapan.
Contohnya kalau kita sakit nih, sakit biasa nih, ketika sudah sembuh, apa harapan kita? Yaitu ingin kembali beraktivitas. Makanya kita kan semangat tuh dalam proses penyembuhannya. Seperti kemarin misalkan COVID nih, harapan teman-teman apa? Ingin segera negatif terhadap eh, COVID-nya itu, ya. Negatif artinya teman-teman akan mengkonsumsi obat, minum ini, minum itu gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya, bagaimana seorang gangguan jiwa itu mempunyai ciri-ciri tersebut untuk menghadapi proses recovery ketika kembali lagi kepada masyarakat, teman-teman. Untuk teman-teman yang tingkat 3 yang belum join, segera join ya. Tolong dikasih tahu teman-temannya yang belum join, teman-teman. Atau yang satu TikTok berdua gitu yang masalah ya. Kemudian peran lingkungan yang mendukung support environment ya ataupun supportive environment dalam proses recovery ya. Lingkungan ini menjadi hal terbesar perannya terhadap proses recovery, teman-teman. Kenapa sih Pak begitu penting peran lingkungan? Kita lihat di sini. Memberi dukungan kepada penderita gangguan jiwa dalam menjalani proses pemulihan. Ya, ini perannya yang pertama. Karena kalau tidak ada dukungan, ya, contohnya misalkan, ketika kembali ke masyarakat, ya, seorang pasien gangguan jiwa malah diejek misalkan, malah dijauhin, dia akan menganggap diri dia apa? Dia akan menganggap diri dia tidak ada apa-apanya, sehingga harga dirinya turun kembali itu. Bahkan ada tak jarang, ya, pasien dengan gangguan jiwa tidak mau dipulangkan ke lingkungannya. Kenapa? Karena dia bilang, lebih baik saya di sini daripada saya harus kembali ke rumah. Kan di rumah itu banyak sekali yang mengejek saya kayak gitu. Nah itu karena tidak ada peran dari lingkungan, teman-teman. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh lingkungan? Lingkungan ini masyarakat, keluarga, dan sekitarnya, teman-teman ya. Membantu penderita gangguan jiwa dalam menghadapi stigma, baik yang berasal dari dirinya sendiri atau yang berasal dari masyarakat. Nah, bagaimana stigma yang berasal dari diri sendiri? Contoh seperti ini. Teman-teman mungkin pernah mengatakan pada diri teman-teman, saya nggak bisa apa-apa. Sulit untuk menghadapi pekerjaan itu. Sulit untuk menghadapi masalah ini. Itu kan sudah memberikan negatif terhadap diri kita. Padahal kita belum menjalani kehidupan itu. Ya. Nah, kalau stigma yang berasal dari masyarakat seperti apa, Pak? Itu banyak yang mengejeknya, banyak yang menjauhinya, bahkan pernah diludahi pasien dengan gangguan jiwa, bahkan dipukul gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi di masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kita di sini ya teman-teman di kampus ini ataupun di follower saya bahwa ketika ada orang dengan gangguan jiwa yang di masyarakat jangan di stigma negatif ya bahkan kita harus memberi support ya karena kita juga sesama manusia teman-teman ya mungkin untuk saat ini mereka kurang seberuntung kita tidak menutup kemungkinan nanti kita akan seperti mereka teman-teman ya kalau kita tidak bisa menjaga eh, hati kita ataupun menjaga perilaku kita. Kita pun bisa seperti mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu melindungi dari efek samping penggunaan obat-obat dengan gangguan jiwa. Nah, jangan sampai ya, ketika orang dengan gangguan jiwa dikasih obat ditinggalkan. Itu harus dipantau. Karena kadang-kadang obat-obat dengan gangguan jiwa itu efek sampingnya salah satunya adalah membuat kaku jalannya itu agak seperti robot gitu kan ya. Kadang mulut kering gitu ya. Itu kita harus menjaga mereka dari efek samping obat-obat itu. Nah, kemudian ini mungkin lebih pada aspeknya bagaimana pencegahan ya terhadap dengan gangguan jiwa itu. Ya, apa yang harus dilakukan keluarga untuk mencegah pasien dengan gangguan jiwa?
agar tidak menjadi gangguan jiwa. Nah, ini mungkin apa ya tips ya dari saya ya. Bagaimana sih sikap kita sebagai orang tua ataupun sebagai kakak ataupun sebagai siapapun ya agar bisa mencegah orang-orang di sekitar kita mengalami masalah kejiwaan ya. Yang pertama ini mungkin kepada anak ya. Jangan terlalu memanjakan dan melindungi sehingga anak tahan menghadapi kekecewaan dan tidak suka menuntut pada orang lain ya. Nah, misalkan teman-teman punya adik nih di rumah ya. Jangan semua dimanjain, jangan semua diturutin. Kenapa? Nanti dia terbiasa dengan perlindungan dari kita gitu ya. Jadi ketika dia menghadapi dunianya sendiri nanti dia nggak kuat dengan tekanan. Nah justru kita harus memberi pelajaran bagi anak-anak ya. Tidak semua harus tidak semua yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan. Pahami kata-kata ini. Tidak semua yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan. Kamu suka sama dia nih, tiba-tiba nggak dapat. Ya udah, ya jangan memaksakan kehendak. Ketika dipaksakan, udah nggak dapat, yang ada stres, gangguan jiwa. Tuh, ya. Kemudian jangan terlalu berkuasa kepada orang lain ataupun kepada anak agar anak tidak menjadi pasif dan gampang menyerah. Justru jangan kita tolong terus anak itu. Jadi bagaimana kita lepasin dia biar dia aktif gitu. Ya, memang terkesan tega, tapi itu justru hal yang terbaik yang kita lakukan kepada orang di samping kita. Nah, itu ya teman-teman salah satu tips untuk menjaga kita terjadi masalah kejiwaan. Hal yang penting dalam proses recovery ini adalah support system dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Ya, kalau teman-teman hmm, di sekitarnya ada orang dengan gangguan jiwa, coba teman-teman lihat nanti ya. Apalagi di kita ini, ya, ada nggak sih orang yang menerima pekerjaan mantan dari rumah sakit jiwa misalnya? Kalau tahu ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, itu justru memperberat keadaan mereka. Mereka mau ngapain sih ketika kembali lagi ke masyarakat? Pernah nggak teman-teman berpikir gini? Ketika orang dengan gangguan jiwa, ya, kembali ke masyarakat, apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Yang ada hanyalah diam pasiennya tuh, diam aja melihat sekeliling gitu kan. Nah, itulah perannya perannya keluarga di situ. Ya. Lantas Pak, siapa Pak yang bertanggung jawab tenaga medis ketika pasien itu berada di lingkungan rumah? Ya, kita ujung tombak pelayanan kesehatan itu adalah puskesmas ya teman-teman ya. Di mana puskesmas itu mempunyai peran dalam promotif, preventif, dan eh, bahkan ada kuratif ya. Nah, tapi di RSJ pun itu ada yang namanya home visit, ya kunjungan rumah kepada pasien yang sudah pulang. Nah, orang ketika sudah pulang ke lingkungan rumah, ya teman-teman ya, dia tidak akan apa ya, tidak akan lepas dari obat itu, karena 1 bulan itu harus kontrol lagi, ya agar dia mencegah untuk kekambuhan. Nah, itu teman-teman yang bisa saya share terhadap materi proses recovery. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, chat saja di kolom chat itu, nanti saya akan langsung jawab. Ya, silakan teman-teman dari kelas apa yang saya lupa ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya